Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan yang akan timbul, apa sih Bun yang menyebabkan lahirnya atau faktor apa saja yang memengaruhi lahirnya ketimpangan sosial? Yang pertama adalah sumber daya alam. Kalau kita berbicara masalah sumber daya alam, berarti ini merupakan sumber daya atau potensi alam yang dimanfaatkan demi keberlangsungan hidup manusia. Sumber daya alam itu kan ada yang abiotik, ada yang biotik. Kalau abiotik contohnya seperti udara, air, untuk yang biotik seperti hewan, tumbuhan, begitu ya. Dan jenis sumber daya alam sendiri, itu ada sumber daya alam yang terbarukan dan ada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Kalau sumber daya alam yang terbarukan artinya memang sumber daya ini akan ada secara terus-menerus seperti sinar matahari, begitu ya. Kemudian untuk sumber daya alam yang tidak terbarukan, artinya kita harus menunggu berpuluh-puluh juta tahun untuk menghasilkan hal yang sama seperti minyak bumi, batu bara, emas, dan lain sebagainya. Nah, kedua sumber daya alam ini ternyata tidak merata di setiap daerah. Jadi, ada daerah-daerah yang punya keistimewaan sendiri. Contohnya misalkan di wilayah A, itu terkenal dengan minyak buminya. Di wilayah B ternyata itu airnya sangat banyak. Dan itu tidak semuanya ada di semua wilayah. Kepemilikan sumber daya alam di setiap daerah itu ternyata mempengaruhi tingkat kesejahteraan hidup masyarakatnya, juga mempengaruhi ekonomi yang ada di sekitarnya. Kenapa? Salah satu contohnya misalkan begini, di daerah A nih ya, mereka sangat potensial sekali sumber daya airnya ya. Otomatis mereka akan mencari lahan pekerjaan, akan mencari profesinya yang memang sesuai dengan keadaan lingkungannya, begitu ya. Jadi berbeda dengan masyarakat yang memang punya kelebihan di sumber daya alam yang lain, tetapi airnya nggak ada. Mereka juga akan merasa tumpang tindih begitu ya, sehingga lambat laun itu akan menimbulkan ketimpangan sosial. Kemudian faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial selanjutnya adalah letak geografis. Yap, betul banget. Jadi kenapa letak geografis ini bisa mempengaruhi ketimpangan sosial? Karena memang ada daerah-daerah yang yang dikenal sebagai daerah yang tandus, misalkan ya begitu. Seperti salah satunya di daerah istimewa Yogyakarta ada beberapa wilayah yang memang wilayahnya itu tandus, yang sulit untuk ditanami tumbuhan. Atau mungkin kita beralih ke kota Bogor yang curah hujannya tinggi. Itu ternyata semua bisa mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Seperti di dataran rendah begitu ya, yang akan dengan begitu mudah untuk melaksanakan pertanian dan perindustrian, berbeda dengan dataran tinggi yang topografinya lebih mengarah ke menanjak, tidak merata, sehingga untuk memaksimalkan letak geografisnya untuk kesejahteraan masyarakat itu butuh waktu yang panjang. Sementara untuk dataran rendah itu gampang sekali. Nah, dari situ bisa juga mengakibatkan lahirnya ketimpangan sosial. Kemudian faktor selanjutnya adalah globalisasi. Ini sudah sangat jelas bahwa globalisasi merupakan salah satu proses dari perubahan sosial di mana mungkin lebih banyak menghasilkan ketergantungan antara negara satu dengan negara yang lain. Bagi mereka, bagi wilayah yang memang bisa beradaptasi dengan globalisasi, mungkin akan lebih banyak keuntungannya. Tetapi tidak sedikit juga yang memang tidak bisa beradaptasi dengan kebiasaan atau dengan perubahan yang terjadi dalam globalisasi, begitu ya. Sehingga lama-kelamaan timbullah kesenjangan sosial. Mungkin kalian masih ingat dengan teori William F. Ogburn bahwa dua dari akibat dari perubahan sosial itu adalah culture shock dan culture lag. Salah satunya culture lag yang mengatakan bahwa terjadinya kesenjangan sosial. Jadi perubahan yang terjadi itu tidak diiringi dengan kesiapan mental, pemikiran, dan lain sebagainya. Yang ada malah justru menjadi keterbelakangan. Dan ini bisa menimbulkan ketimpangan sosial.
Kemudian faktor yang selanjutnya adalah kebijakan publik. Nah, ini berkaitan erat dengan para pemangku kebijakan yang membuat sebuah kebijakan yang harusnya itu mensejahterakan masyarakat. Tapi memang tidak selamanya atau mungkin terkadang kebijakan yang dibuat mungkin agak sedikit tidak sreg dengan masyarakat. Salah satu contohnya adalah ketika kenaikan BBM. Kebijakan publik itu diambil, Bunda yakin pemerintah itu sudah sangat baik sekali, sudah sangat banyak memperhitungkan ketika membuat sebuah kebijakan, begitu ya. Ya contohnya ketika memang kenaikan harga BBM, pemerintah punya solusi untuk menaikkan harga BBM itu yang pertama mungkin karena mengikuti arus arus perdagangan harga minyak dunia, begitu ya. Atau juga salah satu tujuannya adalah supaya subsidinya merata begitu ya dengan menaikkan harga BBM. Tetapi biasanya kenaikan harga BBM ini akan mempengaruhi aspek-aspek yang lain. Salah satu contohnya misalkan ketika BBM naik, tarif angkutannya naik ya, angkot-angkot ikutan naik, transportasi umum harganya ikut naik, bahan-bahan pokok, kebutuhan pokok itu juga menjadi naik. Tetapi yang terjadi di masyarakat ketika semuanya naik, itu tidak diiringi dengan jumlah pendapatan per kapitanya yang ternyata masih stagnan dan stabil. Jadi logikanya gaji kita itu sekian. Dari tahun ke tahun nggak pernah naik. Kalaupun naik mungkin nggak langsung besar begitu ya. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari itu harganya sudah melonjak naik. Bisa jadi pendapatan kita itu pas-pasan. Jadi nggak bisa buat nabung, malah mungkin justru banyak yang defisit. Nah, itu ternyata bisa menimbulkan ketimpangan sosial. Jadi terkadang kebijakan publik yang dibuat memang itu mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan sehingga yang dirasakan oleh masyarakat justru bukan yang positif, tapi lebih banyak yang negatif. Dan akhirnya kebijakan publik ini justru menimbulkan ketimpangan sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan kondisi demografis. Ya, kalau berbicara dengan demografis artinya berkaitan dengan segala aspek kependudukan, mulai dari struktur kependudukan, tingkat pendidikan, tingkat usia, dan lain sebagainya. Kenapa Bun ini bisa menimbulkan ketimpangan sosial? Bisa menimbulkan ketimpangan sosial kenapa? Yang pertama, kalau misalkan dalam suatu daerah nih ya, tingkat pendidikannya di masyarakat di daerah itu tinggi, otomatis itu mempengaruhi produktivitasnya ketika dalam mencari pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan yang dicarinya pun itu sesuai dengan tingkat pendidikan yang diperoleh. Atau misalkan berbicara tentang daerah yang lain, yang tingkat pendidikannya rendah, itu justru ya akan sesuai dengan tingkat pendidikannya. Misalkan kalau di daerah nih ya, mohon maaf begitu ya, kalau di daerah-daerah pedesaan, kebanyakan mereka tidak mengenyam pendidikan sampai tinggi. Jadi yang mereka bisa lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari adalah menjadi buruh di lahan orang lain, misalkan begitu ya. Dan itu kan pendapatannya tidak terlalu besar begitu ya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya pun tidak bisa terpenuhi secara maksimal, bahkan justru mungkin ada anaknya yang harus putus sekolah dan lain sebagainya. Nah, ternyata perbedaan kondisi demografis justru juga bisa membuat lahirnya ketimpangan sosial. Dan faktor yang terakhir adalah faktor internal dari individu atau kelompok. Jadi bisa dibilang bahwa ini adalah faktor dalam diri masyarakatnya itu sendiri yang ternyata memang menimbulkan ketimpangan sosial. Salah satu contohnya adalah ada salah satu suku yang memang tidak mau mengikuti perubahan, yang mereka sangat teguh terhadap budaya-budaya mereka dengan menolak modernisasi, dengan menolak perubahan sosial, alasannya demi menjaga keharmonisan kebudayaan begitu ya. Sehingga kalau dilihat dalam kesejahteraannya, mereka punya patokan yang berbeda.
Kan kalau orang modern dikatakan sejahtera, dikatakan bahagia hidupnya, dikatakan senang bahagianya, begitu ya dalam kehidupannya. Itu kalau misalkan mereka punya mobil, punya rumah, dan lain sebagainya. Tetapi patokan kesejahteraan bagi suatu suku tertentu misalkan, itu justru ya dengan hidup sederhana, dengan berkumpul dengan keluarga, dan nggak perlulah pergi cari jauh-jauh untuk belajar, cukup di sini aja, nggak perlu kita belajar dalam artian menempuh pendidikan tinggi-tinggi, karena katanya ada salah satu suku yang bilang kalau misalkan kita belajar itu ya mendapatkan pendidikan itu, justru nanti mereka punya punya akal untuk bagaimana merusak alam ya. Kata mereka sih kayak pintar keblinger gitu ya. Semakin mereka banyak tahu tentang wawasan di luar sana, justru mereka punya keinginan untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya alam yang mereka miliki. Nah, itu juga ternyata bisa mengakibatkan adanya atau lahirnya ketimpangan sosial.